Baik pemirsa, masih dalam acara Sabura Talk bersama dengan Bapak Fiski. Baik Bapak, jika tadi sudah membahas seputar peternakan, sekarang kita beralih ke sektor perkebunan. Kalau tadi ada penyakit mulut dan kuku pada hewan, sekarang ada penyakit busuk buah dan penggerek buah kakao yang sangat merugikan petani kakao. Adakah langkah yang tepat untuk mengatasi penyakit tersebut, Pak? Baik Mbak Putri, jadi dua penyakit itu emang penyakit yang lazim pada tanaman kakao, tapi langkah-langkah yang harus kita laksanakan adalah bersih-bersih Mbak. Jadi bersih-bersih, sanitasi lingkungan dan sanitasi kebun. Artinya kita harus membiasakan kebun tersebut bersih, tidak ditumbuhi oleh rumput liar, cabangnya kemana-mana. Jadi kita otomatis harus selalu melakukan bersih-bersih di kebun kan. Petani-petani tersebut ya kita himbau ke petani-petani untuk melaksanakan bersih-bersih tersebut kan. Selain ini kan dengan adanya kolon unggul, kita sarankan masyarakat untuk menanam kolon unggul yang tahan terhadap hama tadi kan, hama busuk buah dan pengerek akar. Hama busuk buah disebabkan oleh jamur kan, sedangkan pengerek buah itu disebabkan oleh serangga kan. Serangga. Ya. Jadi kalau kebun kita tidak bersih, lembab, otomatis jamur tadi tumbuh senang di daerah yang lembab. Salah satu caranya itu melakukan pemangkasan biar sinar matahari masuk, akhirnya kalau lingkungan kebun kita tidak begitu lembab. Nah, mungkin itu langkah yang harus dilaksanakan petani untuk mencegah penyakit tersebut menyebar di kebun masing-masing petani. Baik, Pak. Lalu sebagai salah satu komoditi unggulan di Kabupaten Pesawaran, apa sajakah langkah yang dilakukan Dinas Perkebunan dan Peternakan dalam rangka peningkatan produksi kakao di Kabupaten Pesawaran sendiri, Pak? Ya, betul. Jadi komoditas unggulan di Kabupaten Pesawaran betul adalah kakao. Lahan produksi kita ada kurang lebih 27 hektar, 27.000 hektar. 27.000. Ya, lahan produksi yang harusnya produksi, tetapi kondisi sekarang emang lahan itu udah kurang produktif lagi kan. Disebabkan oleh tanaman yang tua. Makanya langkah pertama yang kita ambil adalah harus melaksanakan peremajaan kan. Peremajaan kakao itu yang pertama. Peremajaan kakao dan juga dengan kolon unggul tadi. Dengan kolon unggul yang sekarang ini lagi digandrungi masyarakat MCC 002. Kolon tersebut sudah terbukti lah di Kabupaten Pesawaran, tahan penyakit, produksi banyak dan sebagainya kan. Yang ketiga, kita mensosialisasikan ke petani kan bahwa melakukan pembinaan dan sosialisasi ke petani untuk tata cara merawat dan untuk menghasilkan tanaman kakao yang banyak produksinya. Itu mungkin langkah-langkah yang sudah dilaksanakan oleh Kabupaten Pesawaran untuk meningkatkan produksi tanaman kakao kita. Kalau cuaca juga mempengaruhi nggak, Pak? Secara umum sih cuaca di wilayah Pesawaran yang namanya tanaman perlu air. Di wilayah Pesawaran cukup mendukung karena bukan daerah yang lama kemaraunya, artinya standar gitu untuk tanaman kan, dan juga kandungan unsur hara dari tanah juga mendukung. Artinya Pesawaran salah satu yang menghasilkan dulunya salah satu daerah yang menghasilkan kakao yang berkualitas di Lampung ini. Lalu, apakah metode yang tepat untuk meningkatkan minat masyarakat berkebun kakao mengingat banyak beralih ke komoditi lain ya, Pak? Betul, jadi beberapa waktu yang lalu sempat ada, karena tanaman kakao tadi kita udah tua kan, produksinya otomatis menurun kan, makanya tadi saya laksanakan peremajaan. Minat masyarakat dengan produksi menurun, otomatis kan kurang kan. Makanya yang lagi digandrungi terutama di daerah Tegenang dan Negeri Katon yang dulunya emang masih sentral kakao juga sekarang udah mulai berkurang kan. Tanaman kakao bisa digantikan oleh tanaman lain yang menurut mereka lebih menghasilkan kan. Makanya kita coba ajak mereka studi banding ke daerah-daerah di wilayah kita sendiri. Contohnya di Wairate, kita coba ajak petani untuk melihat kebun yang lain, jangan melihat kebunnya sendiri gitu kan. Kita coba ajak ke Wairate. Di Wairate emang udah mulai ada kakao udah mulai bagus lagi karena sudah dilaksanakan peremajaan tadi kan. Makanya kita ajak petani-petani di wilayah yang minat untuk menanam kakaonya berkurang ke wilayah yang sudah mulai menghasilkan kan. Jadi kakaonya bagus, tidak terserang oleh hama penyakit tadi. Kita ajak melihat gimana cara perawatannya, pembelajaran juga ke mereka kan.
mungkin itu langkah yang sudah dilaksanakan. Baik Bapak, menurut Bapak nih Pak, apa kendala yang dihadapi petani kakao di Kabupaten Pesawaran Pak? Yang pertama, kakao itu emang udah tanaman lama kan. Usianya udah 30-an tahun. Bagi tanaman usia 30 tahun itu udah tua mungkin ya. Jadi produktivitasnya juga udah sangat menurun kan. Dengan menurunnya hasil, minat untuk merawat juga kurang maksimal kan. Iya. Akhirnya ditinggalkan oleh petani kan. Mau berbuah oke, nggak berbuah juga sudahlah kan. Tapi dengan pola seperti itu tadi Mbak, ranting cabang makin banyak nggak dipangkas, kalau sinar matahari tidak bisa masuk, mereka tidak bersih tadi kan, bersih atas bersih bawah, otomatis penyakit masuk, kan? Penyakit masuk tambah menurunkan minat mereka untuk menanam kakao. Itu kendala yang terjadi saat ini kan. Yang kita perlukan adalah peremajaan tadi untuk mengatasi masalah tadi. Dengan bibit baru 3 tahun kemudian bisa menghasilkan. Yang jadi kendala selama 3 tahun dari 0 sampai 3 tahun itu dari mana penghasilan petani itu sampai sekarang yang belum terpecahkan masalah itu. Baik Bapak, lalu bagaimana nih Pak perbedaan antara kakao yang telah difermentasi sama yang belum difermentasi nih Pak? Ya betul, jadi untuk menghasilkan nilai tambah petani sebenarnya harus difermentasi ya. Artinya ada selisih harga yang cukup signifikan antara non-fermentasi dengan kakao yang fermentasi. Cara melihatnya sebenarnya mudah aja ya, dari aroma ya. Dari aroma ya, kakao yang sudah difermentasi aromanya lebih harum, ada aroma khas ya. Sedangkan yang non fermentasi aromanya biasa aja, nggak ada aroma khas. Terus dari warna juga begitu dibelah di dalam bijinya itu, kalau yang non fermentasi warnanya ungu, tapi yang sudah fermentasi warnanya coklat kan. Dari segi harga itu sangat beda selisihnya itu. Harganya selisihnya bisa 2 kali lipat kan. 2 kali lipat harga kakao yang difermentasi bisa 60.000. Sedangkan per kilo ya. Sedangkan yang non fermentasi kering ya, sama-sama kering kan. Iya. Cuma di bawah 30.000 atau 27.000 harga itu. Jadi separuh sendiri ya Pak. Separuh sendiri, padahal sebenarnya karena emang ada perlu waktu kan untuk kering dan fermentasi, malah di tingkat petani jualnya itu jual basah sekarang kan. Karena petani perlu uang hari ini untuk kehidupan sehari-hari, itu masalahnya sekarang ini yang belum tertangani juga kan. Artinya baru petik mau dijemur, ada pembeli datang langsung dijual. Yang harganya mungkin di bawah 10.000 kan. Iya. Jadi nilai tambah dari petani nggak ketemu gitu kan. Sebenarnya kalau kita olah di kering biasa aja harganya udah 27.000. Cuma selisih sekitar 6 hari kan. Iya betul. Kalau mau fermentasi lagi lebih lama lagi sebentar. Tapi nggak jauh juga, bukan 10 hari kan. Itu harganya bisa 2 kali lipat dari 30.000 kan. Itu mungkin yang bisa saya jelaskan terkait perbedaan fermentasi dan non fermentasi. Baik pemirsa, banyak sekali nih informasi yang kita dapat dari hari ini mengenai perkebunan dan peternakan. Baik Bapak, untuk closing statement ya Pak, mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan? Ya, pertama untuk khusus masyarakat Pesawaran, masyarakat peternak Pesawaran jangan khawatir dengan adanya PMK. Kita upayakan bersih kandang, biosecurity kandang kita jaga untuk menghindari untuk mencegah penyakit PMK ini masuk. Dan bagi petani pekebun yang komoditasnya kakao jangan khawatir. Insya Allah perkembangan dari komoditas kakao yang sempat kita unggul ke depan mudah-mudahan bisa lebih unggul. Mungkin itu. Baik, terima kasih ya Pak telah hadir di studio kita hari ini ya Pak. Sama-sama Mbak Putri. Baik pemirsa, sampai di sini bincang kita hari ini. Saksikan terus Saburai Talk hanya di Saburai TV. Saya Arista Putri dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri.